Sekretariat bersama Prabowo dan Jokowi akan mencari alternatif lain agar Jokowi tetap menjadi presiden pada Pilpres 2024. Seper menyebut ada cara lain setelah wacana Presiden Jokowi 3 periode tidak bisa diwujudkan karena melanggar konstitusi. Cara yang dimaksud adalah Presiden Jokowi maju bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo Jokowi G. Gisel. Dia mengatakan alternatif tersebut bisa membuat Kabinet Indonesia Maju terus dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Jokowi dan Prabowo merupakan orang paling berpengaruh di tahun 2024. Gisel menilai, alternatif Prabowo dan Jokowi maju pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabinet Indonesia Maju. Dia juga menyebut duet Prabowo dan Jokowi akan menunjukkan konsolidasi politik serta kekuatan dan stabilitas politik baik di pemerintahan ataupun parlemen. Masuk. Hati-hati, 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 Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Jumpa kembali saudaraku, teman-temanku seperjuangan, satu resonansi, satu roh. Semoga kita selalu istiqomah, tetap istiqomah di jalan yang hak ya. Kita tetap menyuarakan kebenaran walaupun terasa pahit, walaupun paribasanya tidak ada yang mau menonton, tidak ada yang mau peduli, walaupun disepelekan, tetap kita menyuarakan kebenaran. Karena kita bukan berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Allah. Kita berharap ridho Allah, berharap syafaat Rasulullah. Dengan kita menginjakkan kaki kita, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti kelak di akhirat ya. Kaki kita ini diinjakkan atau dilangkahkan kemana ya. Artinya kita memihak yang mana? Apa kita memihak yang batil, yang remeng-remeng, ataupun yang benar-benar memihak pada yang hak? Ya, kita tahu bahwasanya politik akhir zaman itu didominasi oleh politik globalis, itu politik dajjal, politik iblis, politik setan, jadi desain-desain yang dirancang oleh para penyembah iblis ya, gampangannya begitulah gitu. Yaitu melalui varian Illuminati Freemason yang didirikan tahun 1776 oleh Sir Amsel Bauer bersama Mayer Amsel Rothschild, seorang Yahudi, yaitu sesuai dengan firman Allah bahwasanya Yahudi itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali sebelum Allah menghakiminya gitu ya. Dan Allah akan menguatkan finansialnya. Ya betul, sekarang segala sesuatu
baik itu materi, ekonomi dan lain sebagainya, semuanya ya, semuanya dikuasai oleh mereka tanpa terkecuali. Sistem kehidupan di dunia ini dikuasai oleh mereka, dan sistem yang mereka gunakan adalah sistem liberal, sistem sekuler. Sistem ekonomi adalah ekonomi ribawi. Kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya sistem riba. Makanya kita selalu istighfar, kita selalu bersolawat. Karena apa? Yang masuk ke dalam tubuh kita ini semuanya mengandung sesuatu yang haram. Terkadang apa yang disuntikkan ke dalam diri kita, termasuk pecin-pecin itu mengandung unsur babi, celeng, monyet, dan apa satu lagi itu, pokoknya sesuatu yang mempengaruhi perilaku kita, perilaku manusia, terutama anak-anak muda ya saat ini. Makanya banyak sekali orang-orang di zaman akhir ini yang cuek, bebek, egois, tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan kehidupannya kelak di akhiratnya. Karena yaitu tadi, kita ini sudah dimasukin sesuatu hal yang najis. Kita sudah di framing, di brainwash sejak kita masih di PAUD ya, taman kanak-kanak. Apapun dimasukkan ke kita agar kita jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-temanku, saudara-saudaraku, satu resonansi ya, seakidah, seiman, setauhid ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Dan kita mengambil jalan ke kanan, yaitu Ashabul Yamin, akhir zaman, mayoritas kanan, akhir zaman. Hari ini atau kemarin ya, kemarin kayak hari ini atau kemarin terjadi demo lagi. Banyak yang nyinyir, rezim ini terlalu kuat hanya untuk di demo-demo. Rezim ini sangat kuat, kokoh. Bahkan yang namanya seorang kiai yang luar biasa besar ya, kiai yang ilmunya kata orang tuh sundul langit, kiai yang kalau orang Jawa bilang itu blegedekan, nggak tahu kiai blegedekan itu kiai yang bagaimana, itu mengatakan bahwa presiden kita itu punya ilmu, bisa berbicara dengan binatang seperti layaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi simbah kita ini selalu membuat kontroversi dari dulu, kontroversi. Jadi, sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu justru malah dikampanyekan seperti K-pop. Terus kalau mudik harus sudah di booster kan gitu. Cukup makan 2 pisang saja karena 2 pisang itu sama dengan 1 porsi makanan kan gitu. Dan ini ada kabar terakhir yang saya terima, katanya presiden kita itu bisa berbicara dengan binatang layaknya Nabi Sulaiman ya. Memang sudah melampaui batas. Jadi sudah menjadi kodrat ya. Kalau rezim atau tirani ya, atau dinasti ya, atau kekuasaan lah, terserah mau bilang apa, itu sudah mau Allah hancurkan, itu biasanya aneh-aneh gitu. Sesuatu yang bukan semestinya diterapkan itu diterapkan. Seperti utusan Allah lah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yaitu para baser-baser itu. Dan anehnya ini diucapkan oleh seorang mantan ya, mantan yai. Nah, udah itu. Kemudian pertalit akan dinaikkan jadi sekitar 9 ribuan. Ya bagus saja sih. Kalau bagi saya pertalit mau naik mau enggak. Dan itu semuanya sudah ada nubuahnya. Jadi kita harus bersabar. Karena yang namanya nubuah, nabi yang soheh, terus firman Allah. Kalau firman Allah sudah jelas, yang nggak ada tiruannya. Itu harus terjadi dulu. Harus terjadi dulu.
Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi harus terjadi, memang harus terjadi. Contoh, Yahudi akan seperti tadi, Yahudi akan melakukan kerusakan 2 kali, maka harus terbukti dulu kerusakan itu, kan gitu. Kemudian Allah kuatkan finansial, nah harus terbukti bahwa orang-orang itu, ya kita orang-orang sekarang mengatakan Yahudi Askenazi, ya terserah mau ngomong apa, pokoknya golongan itu. Nah, dikuatkan dulu, memang harus terbukti kuat dulu finansialnya, kan? Karena itu firman Allah itu pasti terjadi, kemudian sabda Nabi, ya kan? Kelak di akhir zaman akan ada kelompok yang mengaku dirinya seorang muslim, berpakaian muslim, rata-rata muda-muda, muda itu ukuran muda itu kalau secara hakiki 50 tahun ke bawah. 50 tahun ke bawah. Kalau 40 tahun dewasa, matang. Masih dianggap muda. 50. Berpakaiannya itu serba rapi. Pokoknya alami banget, hafal Al-Qur'an. Nyunah banget lah istilahnya. Tapi amalan-amalan mereka hebat sekali, melebihi amalan-amalan kalian, kata Rasulullah, ya kan gitu. Akan tetapi mereka, kelompok ini, keimanannya tidak melewati dari kerongkongannya. Bahkan imannya mereka itu, kata Rasulullah, seperti anak panah yang melesat dari busurnya, lari dari busurnya, gitu kata Rasulullah. Dan ini sudah terjadi, ya memang harus terjadi dulu. Dan rata-rata umat Islam terfitnah dengan kelompok ini. Artinya kalau kelompok ini dikritik, dibela, gitu kan, dibela. Ini yang sudah terjadi, dan saya mengalaminya karena saya sering bertukar pendapat atau apa. Saya nggak mau bilang berdebat, bertukar pendapat seperti orang-orang seperti ini. Ini harus terjadi dulu, memang harus terjadi. Fitnah-fitnah akhir zaman ini harus terjadi dulu. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti umat Islam akan dipimpin oleh orang-orang munafik, orang-orang jahil, orang-orang yang memegang kepemimpinan tapi bukan ahlinya. Gimana bahasanya? Di akhir zaman urusan umat itu dipegang kepada yang bukan ahlinya. Ini sudah terjadi, alhamdulillah sudah terjadi. Di satu sisi alhamdulillah ini sudah terjadi, dan benar-benar sekarang ini sudah terjadi, terutama di negeri kita. Di negeri kita ini menteri agama bukan ahlinya, presiden pun bukan ahlinya, bahkan wakilnya juga bukan ahli, menteri ini bukan ahlinya. Jadi rezim ini adalah rezim yang bingung, mau berbuat apa, karena rezim yang dikendalikan, rezim impossible hand, rezim yang dikendalikan oleh kedua kekuatan raksasa, kekuatan komunis dan kekuatan imperialis, nekolem kalau bahasanya Bung Karno kan gitu. Nah, ini sudah terjadi, dan semua fitnah-fitnah di akhir zaman ini alhamdulillah sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka Allah akan menurunkan seorang mujaddid, kata Rasulullah, di setiap 100 tahun. Di setiap 100 tahun. Nah, 100 tahunnya kita ini, umat Islam ini mengalami cobaan seperti ini dimulai tahun 1924. Maka akan berakhir 100 tahunnya itu berarti di 2024. Nah, dari orang-orang Eropa, orang-orang kafir Eropa, nah, itu membuat penelitian bahwasanya mayoritas penduduk bumi ini nanti akan beragama Islam di tahun 2070. Itu kata dia loh, ini kata orang kafir ini. Kalau penanggalan suku Maya, penanggalan Babilonia itu hanya sampai 2045.
Nah ini kalau 2045 sesuai dengan hadis do'ef itu, hadis yang nggak sahih ya hadisnya, tapi perlu kita pelajari juga bahwa umat Islam itu umurnya hanya sehari ditambah setengah hari. Nah itu jatuhnya di 2045. Makanya sistem penanggalan tentang gerhana matahari dan bulan itu orang Babilonia yang sekarang itu Irak, dulu zaman Namrud, itu hanya bisa diprediksi oleh mereka, bisa dihitung. Karena mereka mempunyai hitung-hitungan heksadesimal, jadi hitung-hitungan yang sangat kecil dan hitung-hitungan pembagian bilangan yang sangat besar. Nah, yang termasuk 360 derajat. Iya, itu yang menemukan dia. 360 derajat. 360 derajat itu perputaran benda-benda langit dan bulan dan matahari. Itu menghasilkan lingkaran 360 derajat. Itu prediksinya hanya hitung-hitungannya hanya bisa dihitung sampai 2045. Nah, para peneliti barat itu mengatakan bahwa Islam akan kembali memimpin dunia dengan mutlak. Dengan mutlak bahasanya mulai tahun 2022. Nah, kebangkitannya 2022, 2024 ke atas, Islam mulai sedikit demi sedikit menapak sedang akan memimpin dunia. Itu prediksi mereka orang kafir. Dan ada seorang prediktor yang memprediksi, maksudnya ya bikin acara sendiri lah, bahasa sendiri lah. Mereka juga menciptakan bahasa-bahasa, kenapa kita tidak? Ada yang kafir, yang kafah. Di ujung artikelnya dalam bukunya itu, semoga ini tidak terjadi. Gitu. Orang kafir aja yakin betul sampai menulis artikel sebuah buku The Public apa gitu. Judulnya. Silahkan dicari sendiri ya. Lah kok kita umat Islam malah jadi munafik? Kan gitu. Kenapa negeri kita nggak segera ditolong oleh Allah? Alasannya jelas. Wa may yahkum bima anzalallah. Wa may yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul munafikun, fa ulaika humul kafirun. Jelas. Allah nggak ridho kalau umatnya ini tidak berhukum dengan hukum yang sudah Allah tetapkan. Kan itu. Baiklah teman-teman, itu ya sekilas ya yang saya sampaikan menanggapi ini semua, kunjungan ini semua. Jadi kita harus menyadari itu bahwa apa yang disabdakan Nabi, apa yang difirmankan Allah itu pasti terjadi. Kita jangan mengharap enaknya toh. Kata Allah apa? Jangan mengaku dirinya beriman sebelum dipelonco dulu, dites dulu gitu loh. Makanya Allah memberikan sunahnya, yaitu sunatut tadawul, sunah bergiliran. Yang tadi menang jadi kalah, yang tadinya kalah jadi menang. Itu apa? Untuk menguji sebagaimana keimanan kita, sebagaimana keteguhan kita, bagaimana keistiqomahan kita. Jadi jangan mengambil enaknya. Dalam berislam itu nggak ada yang enak, nggak ada yang susah. Semua balance, semua harus balance. Seperti Islam. Islam itu balance. Ketika Islam itu gede, ketika Islam itu hukum Islam itu menjadi luas, maka bisa disempitkan. Ketika sempit, maka bisa diluaskan. Nah, ini orang-orang alim, para ustadz yang tahu maksudnya. Teman-temanku ustadz pasti tahu, saudara-saudaraku pasti tahu apa yang saya maksud. Ya gitu. Kemudian bagaimana nasib buzzer? Karena ini udah dekat kan, 2024 ini sudah tidak akan lama lagi kan. Bagaimana ini masih para buzzer? Yang namanya buzzer nasibnya ya akan seperti itu. Buzzer, influencer. Di Eropa itu buzzer bahkan dimutilasi, di Jerman sampai sekarang masih ada tuh
bekasnya, kerangkengnya, yang untuk mengkerangkeng dia para buzzer itu, para buzzer influencer. Jadi hati-hati para buzzer, para influencer itu, hati-hati. Nanti suatu ketika akan kena batunya. Walaupun kemarin settingan Ade Armando itu kebablasannya, nah, itulah makar. Jangan sekali-sekali membuat tantangan kepada Allah, ya kan? Jangan sekali-sekali. Iblis itu tidak pernah berani menantang Allah, enggak pernah. Takut sekali iblis itu sama Allah. Hanya saja iblis itu dihukumi kafir oleh Allah. Karena apa? Dia hanya punya iri aja, iri dengki dan sombong. Iri kepada Nabi Adam, sombong kepada hadapan Allah, gitu loh. Bahwa dia lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Adam, karena Nabi Adam dari tanah diciptakan Allah, oleh Allah. Sedangkan iblis dari api, kan gitu. Nggak pernah iblis itu menantang Allah. Woi, nggak seperti kalian para buzzer tuh. Nggak seperti kalian para Yahudi, juga seperti kalian si Jinping segala macam tuh. Nantang Allah. Kayak pendeta Ibrahim, siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. 300 ayat di skip. Berani kau nyekip 300 ayat dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah lepas para malaikat, gampar habis kalian. Musuh-musuh kalian itu yang akan menghadapi kalian, para munafik, para kafir harbi, malaikat loh. Kalian mau tembak malaikat tuh, bentuknya seperti pejuang mujahidin, tapi sebenarnya itu malaikat. Kalian tembak sampai habis peluru kalian, nggak akan mempan itu. Jadi jangan coba-coba melawan Allah, melawan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu mutlak, nggak berubah. Yang membuat kalian seperti itu juga kan Allah, kan gitu. Baik teman-teman, menjelang sholat isya 2 menit lagi kalau di sini ya, di tempat kami. Segitu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa menggugah kesadaran kita yang tadinya mengeluh menjadi semangat lagi, yang tadinya melukur jadi semangat lagi. Jadi kita menunggu figur kepemimpinan akhir zaman. Jadi jangan bernafsu. Kita demo, kita melakukan aksi, biarkan dicibir oleh mereka, biarkan dinyinyirin oleh mereka. Karena kita tidak dituntut untuk menang, kita hanya dituntut untuk bersuara dan bergerak. Itu saja. Setelah Allah nanti turunkan figur yang akan memimpin kita, baru kita akan dikuasakan oleh Allah. Tenang, udah segitu aja. Dan kami berpesan pada para munafik, pada para saudara yang masih abstain, diem saja melihat kezaliman, bangun, dan para munafik kembali ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.